Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Husna Hamidah. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Reski Juliana. Nah, di sini kami ingin membuat podcast untuk memenuhi tugas kami. Nah, jangan lupa ditonton ya teman-teman. Bye-bye. Nah, halo semuanya. Jadi di podcast kali ini saya mengundang teman saya yaitu Reski Juliana. Nah, di sini kami akan membahas, bukan kami ya, saya akan bertanya kepada teman saya nih tentang mengenai demokrasi. Dimana kan pembahasan demokrasi di Indonesia ini kan merupakan masalah-masalah yang lagi panas-panasnya ya di Indonesia ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kakak buat berbincang-bincang apa sih demokrasi itu. Nah, karena kan demokrasi ini kan juga membahas tentang pentingnya idealisme dan realita. Jadi pembahasan topik kita kali ini akan bakal semakin seru. Sebelumnya kalau boleh bertanya, kakaknya asal mana? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Reski Juliana. Saya berasal dari Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Dan saya Kalau kuliahnya kak? Oke, kalau saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang ada di Panam. Oh, kakaknya sekarang lagi semester berapa nih? Semester 2, masih semester 2. Oh, masih baru-baru naik jadi cutting lah. Iya, Ya. belum jadi cutting. Oh, masih aba-aba mau naik. Iya, benar. Jadi pada kesempatan ini boleh nggak kami mengajak kakak untuk membicarakan tentang bagaimana sih demokrasi di Indonesia, bagaimana sih tentang peraturan-peraturannya, tentang apa sih dampak-dampaknya atau apa sih peraturannya, atau pokoknya mengenai tentang demokrasi di Indonesia. Boleh banget, boleh. Baik, di sini kita akan langsung ya. Di sini saya sudah menulis pertanyaan apa aja nih yang bakal memicu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sudah siap Kak? Siap. Oke. Nah, kita masuk ke topik pertama ya. Sebelum kita bahas, saya atau kami nih pengen tahu apa sih Kak sebenarnya demokrasi itu? Menurut pahaman Kakak aja, apa sih demokrasi itu gitu? Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang dimana kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Nah, apapun yang ada, sistem yang ada di Indonesia, suatu pemerintahan itu, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Seperti apapun itu, rakyat yang memegang. Sebenarnya rakyat yang memegang. Karena sebagai tolak ukur bahwasanya para pejabat-pejabat itu sebelum dia menjadi pejabat kan dia juga sebagai rakyat sebelumnya gitu. Karena pada dasarnya kita itu terlahir sebagai rakyat. Jadi makanya asas penegakan hukum yang ada di Indonesia itu juga kedaulatannya itu dipegang oleh rakyat. Karena kita itu lebih dahulu menjadi seorang rakyat, lalu kita dipilih secara pemilihan umum dan ikut menjadi partisipasi politik sehingga kita menjabat suatu pemerintahan. Nah, dari rakyat kita menjadi pejabat. Nah, itu makanya suatu demokrasi itu kedaulatannya itu berada di tangan rakyat. Berarti semua keputusan yang mau diambil itu tergantung bagaimana dengan keputusan rakyat begitu ya Kak? Benar sekali. Seperti apapun itu, ada suatu peraturan perundang-undangan. Kalau misalkan rakyat itu harus tahu gitu, bahwasanya ini suatu undang-undang itu mau ditetapkan, mau disahkan. Karena yang bakalan menjalankan itu bukan cuma pemerintahan aja, karena juga diikuti oleh rakyat itu. Rakyat itu juga yang bakalan menjalankan, nggak cuma pejabat aja gitu kan. Makanya rakyat itu juga harus tahu tentang suatu peraturan yang akan disahkan oleh sebuah instansi pemerintahan. Oh ya. Jadi gimana sih Kak? Kan tadi kata kakak nih demokrasi ini itu adalah yang suara
gitu ya, gitu. benar. Jadi gimana sih caranya biar suara rakyat ini terdengar? Misalnya kan ada nih kayak masalah-masalah atau apa, tapi dia nggak bisa menyampaikan langsung ke atasan. Itu gimana sih Kak caranya biar suaranya nyampai gitu? Nah, misalkan kita mempunyai suatu permasalahan atau misalkan kita mempunyai suatu konflik dengan dengan konflik seseorang, kemudian kita menjadi takut menjadi pemicu terpecah belahan. Nah, adanya masalah ini, kita itu bisa mengadukan seperti ke RT, rukun tetangga, ataupun RW, rukun warga, ataupun lurah, kecamatan, atau apapun itu. Kita dari bawah dulu, kita bicarakan apa yang menjadi janggal di hati kita terhadap seseorang, atau misalkan ada pemikiran kita tentang sesuatu gitu, yang harus itu tuh nggak bisa kita pendam sendiri gitu. Kita pengen menyuarakan sesuatu gitu, kita boleh bicarakan seperti ke RT, RW, lurah, camat gitu, atau sampai ke presiden. Tapi kan nggak mungkin kan langsung sampai ke presiden gitu ya. Tapi berarti memang suara rakyat ini harus didengar ya Kak? Iya, benar sekali ya. Terus menurut Kakak nih, apa sih yang menjadi dasar demokrasi? Maksudnya itu yang mengatur gitu apa sih? Adalah konstitusi. Nah, konstitusi itu sendiri adalah sebuah landasan hukum yang menjadi tolak ukur yang mengatur kita dalam suatu pemerintahan ataupun bernegara. Misalkan kita dalam suatu negara itu pastinya kita mempunyai peraturan, dan peraturan kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar inilah yang menjadi landasan hukum kita. Landasan hukum itu disebutlah dia menjadi konstitusi. Begitu. Berarti kalau misalnya adanya demokrasi tanpa adanya aturan atau apa gitu nggak bisa. Berarti wajib ada Wajib gitu ya ada. Kak. Karena dia memang mengatur seluruh apa yang dilakukan, dia ngatur biar terarah gitu ya. Benar sekali, benar sekali. Betul. Baik. Kalau menurut Kakak nih pribadi, kan demokrasi itu mempunyai konstitusi ya yang mengatur akan demokrasi itu. Menurut Kakak ada nggak sih yang tidak menaati atau melenceng gitu, atau semuanya mengikuti arus tertib gitu? Nah, benar sekali. Menurut data yang ada, pastinya kita yang menjalankan demokrasi itu akan adanya konstitusi ataupun aturan, pastinya ada yang melanggar itu. Ya. Contohnya ini dari pejabat, contohnya seperti korupsi. Padahal kan sebenarnya kita itu harus menjalankan sesuatu itu sesuai dengan tanggung jawabnya kita masing-masing gitu. Tetapi mereka tidak melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Mereka cuman untuk mereka memanfaatkan jabatan mereka untuk mengambil suatu keuntungan. Nah, contohnya itu korupsi. Bahkan terdata bahwasanya korupsi itu ada dari 1271 kasus, bayangkan di Indonesia. Banyak Nah, banget. data yang diambil itu bukan mungkin ya, dari data 1271 kasus itu bahkan belum semuanya lagi korupsi itu ada dalam 1271. Ini masih yang terungkap ya? Iya, masih yang terungkap. Bayangkan seberapa tidak menaatinya mereka akan konstitusi yang sudah ditetapkan gitu. Berarti banyak dong ya yang melakukan tindakan korupsi yang melanggar dari konstitusi. Iya. Jadi itu dapat merugikan bagi bangsa Indonesia ya. Ya, benar sekali. Nah, kalau menurut Kakak nih, apa sih tantangan yang berat ataupun gak pada berat lah gitu untuk negara Indonesia ini? Contoh kalau untuk tantangan dari demokrasi kita sendiri gitu ya kan, pastinya ada dan banyak banget gitu. Contohnya oligarki. Nah, oligarki itu adalah mereka, suatu kekuasaan itu dipegang oleh sekelompok kecil. Sekelompok kecil itu maksudnya sekelompok orang yang terdiri dari mungkin 5 atau 10 orang, tapi mereka ini adalah orang-orang yang tinggi gitu. Mereka yang memegang kekuasaan. Bayangkan mereka yang memegang kekuasaan, terus mereka itu mengambil kepentingan akan kekayaan, misalkan dari kekayaan ataupun contoh dari keluarga gitu. Kepentingan untuk diri mereka sendiri gitu. Bahkan keadilan di Indonesia itu sangat minim sekali. Contohnya akan masalah, bahkan di universitas kita,
sebagai mahasiswa, kita yang menjadi contoh, padahal kita tuh menjadi maha, kita diajar oleh dosen, bahkan kita juga bisa tidak mendapatkan keadilan gitu. Contohnya adalah kasusnya Argo yang mereka yang dia Iya, yang lagi meninggal, viral-viralnya. benar sekali, yang dia meninggal ditabrak oleh anak yang punya perusahaan. Iya, betul. Nah benar sekali kan, kayak miris gitu, Iya, miris sekali kalah keadilan gitu ya, Iya, yang benar. Miris sekali keadilan yang ada di Indonesia. Coba kita bayangkan bahwasanya kita yang sebagai mahasiswa, padahal itu si Argo itu anak hukumnya kan, Iya, betul. dia Iya. anak hukum ditabrak oleh anak Ekonomi Iya, katanya. Iya. ditabrak sama. Ya, oke lah. Mereka yang berkuasa, mereka yang punya segalanya, mereka yang punya kekayaan. Tapi apakah adil jika suatu nyawa dibalas dengan duit gitu? Kayak aneh gitu, gak sih kita lihatnya? Apakah anak hukum tidak bisa menegakkan hukum? Apakah kita harus diam ketika cuma dikasih duit? Kita seharusnya nggak kayak gitu kan? Berarti kalau dibilang Indonesia nih udah di masa krisis gitu ya, kayak Iya. udah sakit lah gitu kan. Sangat jauh kali gitu. Iya, kayak misalnya demokrasi itu bisa, keadilan itu bisa dibeli dengan duit, Iya. apa bisa dengan duit. Jadi yang bagi yang lemah dia akan kalah, bagi yang kuat dia akan menang. Iya. Apalagi yang kaya, kayak Iya, gitu ya benar jadinya sekali. sistemnya. Oh iya. Bahkan nggak jauh. Contoh aja dari sekarang, guru-guru yang ada di SD, contoh, mereka bisa memberikan juara kepada anak yang orang tuanya itu kaya, ya enggak? Misalkan si orang tua anak ini dia itu menyuntik dana ke sebuah sekolah. Nanti si anak itu apa yang dia pengen, misalkan dia pengen menjadi ketua kelas, ada lah itu filmnya gitu, diangkat dari sebuah kisah nyata. Bayangkan bagaimana keadilan, bahkan dari pendidikan saja sangat tidak bermoral. Iya, betul. Benar sekali kan? Padahal pendidikan itu adalah dasar membentuk jati diri kita Iya, gimana. membentuk karakter anak-anak itu gitu. Bagi mereka yang tidak, oh yang penting kita dibayar gitu, mereka yang merasa memiliki keuntungan, mereka akan terus ya udah sih nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita yang bernegara, kita yang berbangsa keadilan, kita yang tahu dari konstitusi kita itu bahwasanya kita tuh memiliki hak untuk menyuarakan keadilan. Ketika kita marah, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu tuh para instansi itu tidak mau mendengarkan gitu. Iya, betul. Sangat sulit sekali gitu ya kan, demokrasi yang ada di Indonesia ini sekarang. Rentan banget ya. Iya, benar sekali. Nah, juga ada kemarin tuh yang dari tahun semalam ya, yang masalah cawapres. Nah, benar itu sekali. gimana nih pendapat kakak tentang yang tiba-tiba berubahnya peraturan gitu? Sangat tidak realistis sih. Padahal dari dulu pada awalnya adanya persyaratan untuk menjadi capres dan cawapres itu kan ada. Iya. Gitu kan, syarat-syaratnya itu ada. Tapi mereka itu melegalkan berbagai cara agar si seseorang ini agar bisa naik gitu. Tetap keluarga mereka saja yang menjabat sebagai menjabat sebagai seseorang yang memiliki Kayak monarki gitu ya, Iya, turun-menurun hidupnya. turun-menurun. Iya, iya. Nah, itu yang kita takutkan pada zaman sekarang ini. Bahwasanya kita itu mengikuti apa keegoisan kita gitu, mengikuti hawa nafsu kita gitu. Dengan rakyat dia yang tiba-tiba dibilang peraturannya sudah dirubah, Iya. ya tidak masuk akal gitu kan. Iya. Kenapa ketika mau dinaikkan berubah, kalau Iya. bilang masuk mau dirubah kenapa nggak dari dulu? Nggak dari dulu. Iya. Padahal si ayahnya itu udah 2 periode gitu kan. Iya kan, nah kenapa tidak dirubah dari dulu-dulunya? Kenapa ketika anaknya ingin naik baru dirubah? Ya dari situ banyak orang yang kontra Iya. akan itu, tapi sayangnya Tidak tidak dengar. didengar. Dan berujung juga akhirnya dia naik ya menjadi apa kita Iya. sekarang. Nah, Sangat kayak ya dia naik. Kenapa? Karena banyak pendukung dari capres kita. Kita pendukung capres kita, tapi ya di belakang dia itu Ya. itulah itu gitu. Jadi kan kayak sebenarnya kita pengen bapak ini yang
memimpin kita, tapi kita nggak pengen ada yang di belakang dia ini loh, kayak nggak Iya, masuk betul. akal gitu. Iya. Boleh nggak sih diganti kayak gitu? Tapi sayangnya nggak bisa, Nggak bisa. kayak gitu ya kan. Walaupun kita sudah bersuara, tapi seolah-olah mereka menutup telinga ya. Bahkan Bahkan- dari situ juga kita nampakkan Indonesia ini kayak benar akan mulai lunturnya tata-tata kayak mana ya, mulai lunturnya demokrasi kita, Iya, benar mulai sekali. kayak lebih mementingkan keperluan sendiri daripada keperluan semua masyarakat gitu ya. Akan banyaknya kasus-kasus yang sekarang ini timbul suatu masalah. Untuk menutupi masalah ini ditimbulkan satu masalah lagi ya, yang ini nih jadinya tenggelam, jadinya udah nggak dibahas lagi gitu. Contohnya seperti Sambo yang kemarin itu. Iya. Nah, yang itu kan udah redup, udah nggak ada lagi kan pembahasan Ya, sampai kasusnya sekarang. belum selesai Iya, ya. belum Iya, belum selesai, betul. tiba-tiba udah lenyap aja gitu, udah nggak ada lagi pembahasannya Ya. gitu. Kayak kita mikir miris sekali gitu kan. Dan yang contoh sekarang demi kekayaan seseorang, sebuah pemerintahan itu memberikan izin untuk pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Oh, iya, yang lagi viral-viral ini Iya, ya. viral banget itu. Lagi hot-hotnya Iya. ya berita di sosial media. Sangat, kalau kita pikir aneh nggak sih kayak gitu. Karena kepentingan itu, keuntungan itu hanya ada untuk mereka sendiri gitu. Dan dampaknya itu ke masyarakat, ke fauna yang ada di sana, kehilangan tempat tinggal, kehilangan bagaimana kehidupan mereka yang biasanya di sana kayak gitu. Kalau misalkan hewan, mereka itu ya tempat tinggal mereka ya di situ. Kalau misalkan tempat tinggal mereka diambil, mereka harus kemana gitu. Menurut kakak dari kasus itu tuh ada nggak yang pro kontra? Itu pasti ada ya. Pasti Tapi ada. kan sejauh ini yang kita tengok itu yang banyak yang kontra nih. Iya. Menurut kakak ada nggak yang pro atau apa gitu? Pastinya Dengan ada. alasan apa? Pastinya ada. Ada di sosial media, mereka mengatakan tuh, kalau misalkan kami di sini nggak kenapa-napa, kalian nggak usah khawatir. Kata mereka seperti itu. Padahal mereka ada sebagian kelompok itu yang mengangkat kasus itu. Mereka kayak kami nggak setuju kayak gini-gini. Padahal kan kita tahu juga dari platform digital gitu. Iya, betul. Kita tahu juga dari sosial media. Yang pertama kali mereka mengangkat bahwa ada loh pertambangan ini di Raja Ampat ini. Makanya kita tahu ketika kita udah save Raja Ampat, kita harus kayak gini, kita harus kayak gini, kita harus kayak gini. Kita menyuarakan bagaimana Raja Ampat itu kembali menjadi Yang bagaimana tetap asli semulanya, gitu ya. bagaimana kekayaan alamnya yang harus tetap kita lestarikan seperti itu. Tapi ada sebuah kelompok orang-orang yang kami nggak apa-apa loh di sini, kami aman. Tapi mungkin ya kita juga nggak tahu gitu. Kita juga nggak tahu di sana sebenarnya seperti apa. Dan mereka juga coba kalau misalkan mereka bilang mereka di sana nggak kenapa-napa, kenapa nggak nunjukin kayak langsung secara Oh, langsung gitu iya, ya iya, kan? betul. Biar kita tuh yakin, padahal sebenarnya kita seperti itu tuh adalah bentuk rasa kepedulian kita. Terhadap Indonesia. Iya, kepedulian kita terhadap Indonesia. Kita nggak mau kita itu dijajah oleh orang yang luar negeri yang mereka itu seakan-akan punya segalanya. Mereka ingin menguasai Indonesia secara perlahan. Mereka mengambil tambang-tambang yang bernilai ratusan miliar, triliun, bahkan triliunan, sampai-sampai nanti kita yang bakal berhutang ke mereka dan negara kita yang bakal diambil. Padahal sebenarnya Iya, itu betul. Itu yang bakal menghancurkan ya. Iya, benar sekali. Sampai kita di Indonesia ini tidak punya kekayaan alam sama sekali, kita nggak punya apa-apa. Nah, kita udah banyak utang nih. Jadi kita mau bayar pakai apa? Gitu Iya, kan? Betul. Nah, Nah, itu kan juga ada nih Kak yang membandingkan antara Raja Ampat, kasus Raja Ampat dengan Pulau Komodo ya. Nah, benar sekali. Nah, itu menurut kakak gimana nih? padahal ya kalau menurut saya, kenapa kita mati-matian kayak peduli dengan Raja Ampat? Bukan kita nggak peduli dengan Pulau Komodo. Ya. Cuman karena itulah dia dibilang kalau misalkan ada satu kasus yang Pulau Komodo ini nggak terlalu Memuncak naik iya, gitu ya, nggak terlalu viral. mencolok. Makanya kita bahkan ada sebagian orang yang tidak tahu bahwasanya di sana tuh ada konflik. Iya. Mungkin tahunya pas lagi Raja Baru-baru Ampat ini ya. tahu-taunya pas ini, oh ternyata ada masalah di sana. Bahkan sebenarnya saya sendiri juga seperti itu, baru tahu
Iya, ketika ketika- ada masalah Raja Ampat ini, Iya. baru tahu oh ternyata ada masalah di Pulau Komodo. Nah, untuk itu menurut saya itu sih tergantung sebagian orang yang mereka itu bukan tidak peduli, tapi dia itu menyuarakan atau tidak. Mereka itu memberitahukan kepada kita atau tidak bagaimana membangkitkan rasa kepedulian kita. Contohnya yang Pulau Komodo ini kan karena mereka juga nggak ada kayak mungkin mereka nggak terlalu mungkin ya kita bilang nggak terlalu mempermasalahkan kali. Jadi Iya. mereka kayak diam-diam aja gitu. Atau mungkin enggak timbul masalahnya itu ke kita Nggak gitu, naik, nggak nampak di kita gitu, makanya kita nggak tahu. Iya. Tapi kalau yang Raja Ampat ini mungkin ya kuasa Tuhan lah ya, jadinya kita tahu gitu, semuanya tahu, apa-apa dibahas Iya, gitu. betul. Nah, dari masalah-masalah demokrasi nih Kak, mulai dari korupsi, dari banyak yang tidak menaati ya, dan masyarakatnya juga mungkin Iya. banyak juga yang tidak menaati, terus dari mulainya rentan-rentannya demokrasi di Indonesia. Nah, Iya. menurut Kakak apa sih saran yang baik, saran atau pendapat Kakak lah biar demokrasi ini kembali pulih, kembali baiklah gitu. Iya. Kita sebagai pemuda, kita sebagai mahasiswa, saya ingin mengajak bahwasanya kita itu harus sadar siapa kita ini sebenarnya. Kita menjunjung tinggi yang pertama dari kita lahir itu adalah nilai agama. Bagaimana kita beragama. Padahal sebenarnya peraturan itu ada, dari syariat agama juga ada peraturan. Ya, betul. Bagaimana kita diatur untuk Menggunakan hijab, bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita bersopan santun, bagaimana kita bertata krama. Nah, yang kedua itu dari pendidikan. Kita harus memperbaiki dari pendidikan sendiri gitu. Bahkan kalau misalkan kita berbicara tentang agama yang tadi, kita tuh harus memiliki identitas agama. Bahkan banyak pemuda-pemuda sekarang itu yang mereka padahal mereka itu sadar mereka itu muslim, tapi demi mengikuti apa tren-tren yang sekarang Ya. itu mereka seperti menjual agamanya. Mereka itu menghilangkan agama yang ada pada diri dia sendiri. Iris banget ya. Nah, mereka itu mengikuti budaya kebarat-baratan, berpakaian seperti bukan orang yang beragama yang dianut dia seperti itu. Bahkan seharusnya kita itulah pentingnya dari kesadaran kita sendiri bahwasanya kita itu bagaimana cara untuk mentaati syariat agama dan juga konstitusi ataupun landasan hukum yang ada untuk mengatur diri kita sendiri gitu. Pertama mulai dari diri kita sendiri, dan juga saya juga berharap dengan pendidikan itu dilaksanakan sebagai merata gitu. Jangan cuman pendidikan hanya dipatokkan kepada yang ada pada di pusat kota, yang tersorot oleh media. Contohnya seperti di Papua. Ya. Bagaimana pendidikan yang ada di Papua sangat miris. Bagaimana mereka padahal sebenarnya pintar loh. Sebenarnya Iya, betul. anak-anak Indonesia ini sebenarnya pintar gitu. Tapi mereka krisis pendidikan juga. Dan kalau misalkan bagaimana adanya perpecah belahan itu sangat mudah sekali karena kita menjadi orang yang tidak berpendidikan gitu. Ya, betul. Dan juga ada sekarang manusia yang mereka memiliki kesempatan untuk berpendidikan tinggi, namun terkekang oleh mereka itu tidak jadi berpendidikan karena tidak mampu, tidak ada biaya. Padahal mereka itu memiliki prestasi Iya, gitu. betul. Bisa sih sebenarnya dari beasiswa, tapi kita harus masuk ke Iya. sebuah sekolah itu dulu baru kita bisa dapat beasiswa. Padahal untuk uang masuk sekolah itu saja kita tidak Iya, memilikinya. Banyak gitu. yang mengubur jadinya ya. Iya, banyak yang mengubur cita-citanya nggak jadi gitu, kayak ya udahlah gitu. Sangat ini sih, makanya dari pendidikan itu kita bisa menilai bahwasanya bagaimana cara kita bersosialisasi, cara kita mempunyai pandangan terhadap
sesuatu, bagaimana cara kita mengimplementasikan demokrasi yang ada sekarang ini gitu dengan sebaik-baiknya, itu dari sebuah pendidikan juga. Kemudian dari saya berharap kepada instansi pemerintahan agar lebih terbuka. Kalau misalkan dikritik jangan langsung Untuk telinga nutup gitu, pengennya seperti itu, kayak menerima segala kritik apa Iya. gitu kan. Mendengar dikritik juga didengarkan. iya, dikritik didengar. Kalau misalkan itu untuk membangun, kenapa kita harus tutup telinga gitu, kenapa harus kita nggak Iya, ngedengerin, betul. padahal itu sebenarnya perubahan yang kita mau itu untuk kebaikan kita dan untuk negara kita agar lebih maju lagi. Kemudian terutama yang paling penting adalah masyarakat. Kita sebagai masyarakat, kita memiliki peraturan perundang-undangan. Nah, kita juga harus mentaati itu gitu. Kita mau dikritik, tapi kalau misalkan kita tidak mempunyai landasan, misalkan kita tidak memakai helm ketika di jalan, Iya. kita mengkritik ketika kita ditilang, padahal sebenarnya itu kebaikan untuk kita. Iya, betul. Gitu kan. Cuman kayak Ada juga yang nggak diterima iya, gitu. ada yang tidak diterima ketika mereka ditilang gitu. Nah, itu sih pengennya. Dan juga ketika kita ditilang, kita tidak ingin kayak pengen ditilang, tapi untuk memberikan efek jerah ke kita, bukan untuk memeras kita. Pengennya Iya. itu seperti itu gitu. Kita pengen untuk memberikan efek jerah. Oh, jadi habis ini aku sadarlah, aku nggak mau lah kayak gini lagi, kayak gitu, nggak mau melanggar lagi. gitu ya. Bukan yang bikin ngutuk-ngutuk gitu, apalah kita diperas kayak gini Iya. gitu. Berarti intinya tuh kesadaran ya gitu. Iya, Kesadaran itu yang kesadaran paling diri. penting. Benar sekali. Ada lagi Kak? Nah, menurut saya itu aja sih untuk demokrasi di Indonesia antara idealisme dan realita yang ada dalam implementasi Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Nah, terima kasih banyak loh untuk Kakak udah mau menghadiri podcast kita pada hari ini, mau dijadikan sebagai narasumber. Semoga apa yang disampaikan sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Baik, cukup sekian podcast dari kami pembahasan mengenai demokrasi di Indonesia. Nah, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan kami, yaitu Ibu Nurul Mahfuzah, yang mana telah mendidik kami sehingga kami mampu menyelesaikan tugas ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih Ibu. Baik, cukup sekian dari kami. Kami akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.